Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Kelihatan yang bunyi dengung ya? Balik trouble-nya menunjukkan antum matikan trouble-nya, maka pakai mic 56 dia tidak akan masalah. Ketika antum lebih bawa trouble, kemudian trouble-nya hidup, dia akan mendengar. Matikan trouble mikrofon namanya, insyaallah dia akan bulat suaranya. Ya. Ya, kita lanjutkan insyaallah. Kemudian dari keajaiban Al-Qur'an, ya, di antara keajaiban Al-Qur'an tadi kita sebutkan sudah beberapa keajaiban, bahwa tidak ada kontradiksi dan dia memuaskan akal setiap orang. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Kemudian itu salah satu. Apakah engkau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada atau engkau menciptakan dirimu sendiri? Ini masuk di akal. Walaupun kadang-kadang orang zindik selalu buat masalah. Ya. Orang zindik selalu buat masalah apa? Seperti tadi, dicari ayat-ayat. Ya, diadu satu ayat dengan ayat lain, diadu lagi sehingga orang agak bingung. Maka itu kadang-kadang ikhwan, biasanya ya, setahuannya trouble itu kalau kecuali dua mic lain kalau nyata satu aja. Satu. Maka itu trouble berduanya harus mati supaya suara itu bulat. Kalau antum biasa main musik akan dapat itu. Ya, karena mic masjid itu bukan mic musik seharusnya. Khususnya, tapi kita tidak nyanyi sekarang, kita sedang nyanyi. Itu saya katakan tadi memuaskan akal. Kemudian lagi kita ringkas bahwasanya Al-Qur'anul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tidak ada kontradiksi. Kemudian dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bagaimana penjagaan Al-Qur'an. Ya, dia bisa dihafal oleh setiap orang. Hatta orang idiot bisa menghafal Quran. Itu menunjukkan mukjizat. Dan mukjizat ini, ya, ada anak idiot, dia hafal Quran. Kalau antum ditanya dia, bagaimana cara anda menghafal Quran? Dia tidak akan bisa jawab, karena dia tidak nyambung dengan pertanyaan lain. Tapi kalau ditanya, ini ayat berapa, di surah apa, halaman berapa, dia bisa jawab. Idiot itu. Karena ini mukjizat ya kawan. Apabila antum bicara tentang mukjizat, siapapun bisa menghafalnya. Maka antum jangan pikirkan buat standar dalam pendidikan anak-anak. Antum melihat si Musa 6 tahun dia hafal Quran. Lalu antum punya cita-cita anak antum seperti Musa. Beda ya akhi. Allah berikan kemampuan setiap orang, jangan paksa anak antum menjadi diri orang lain. Jadikan dirinya, jangan kita yang punya cita-cita hafal Quran yang tak jadi, anak kita yang suruh melanjutkan hafalan. Siapa yang tidak mau anaknya ingin berhasil? Mau kita, tapi jangan dipaksa anak. Tetap insya Allah seperti Musa, mungkin itu dari 3 juta anak Indonesia mungkin satu yang kayak gitu. Lalu kita ingin buat standar seperti Musa semua? Tidak yakin. Bawa dirinya supaya tidak ada paksaan. Kadang-kadang ada orang buat sekolah, wah mulutnya tak nyambung. Tamat SD hafal 30 juz, begitu keluar SD juz 30 hafal. Allah, disumpah orang kita. Coba anak tamat SD kita ini tak banyaklah juz 30. Begitu keluar 30 juz. Banyak orang datang, jangan buat susah. Kadang-kadang kita ini buat pendidikan baunya Islam, iya. Tapi caranya tak Islam. Apa kata Rasulullah? Suruh anakmu sholat umur berapa tahun? 7. Dipukul umur 10. Tak boleh tinggalkan bekas.
Sekarang coba antum bayangkan, antum sudah mukul anak, sudah nyubit anak, hanya umur 5 tahun karena tak mau baca Iqra. Hebat betul Iqra itu dibanding dengan sholat. Sholat 10 tahun dihukum rukun. Ini tak mau baca. Belajar Iqra antum sudah mukul. Hebat betul pendidikan antum daripada pendidikan Rasulullah. Itu bukan berarti tidak boleh. Boleh diajarkan, tetapi masalah yang antum menghukumnya mana antum? Apa kedudukan itu lebih tinggi daripada rukun Islam itu sendiri? Kita rubah kedudukan itu. Begitu juga nanti dalam pendidikan sains Islam. Guru bawa nama Islam tapi ngajar sains, masih ngajar teori barat. Coba tuh ngajar matematika, bisa tak ngajarkan akidah? Bukan buat kita akidah satu, ngajar tuh langsung masuk akidah. Contoh, ajar umpamanya si Ahmad nyimpan uang di bank, boleh tak nyimpan uang di bank? Boleh aja untuk beritakan, namanya buat soal aja. Si Ahmad nyimpan uang di bank 100 juta dengan bunga 20%. Setelah 1 tahun, berapa uang haram yang harus dibuang? Pernah nggak itu membuat gitu? Kan uang haram itu. Semua guru ngajar gitu kan mantap anak-anak. Dia tuh pikir uang haram bu, buang. Gitu. Atau untuk mengajarkan 23 dikurang 19. 3 bisa tak dikurang 9? Tidak. Biasanya bagaimana guru matematika ngajar? 3 minjam kedua. Kenapa antum tidak biasakan ganti kata minjam supaya anak kita tak biasa hidup mau minjam-minjam saja? Karena 3 orang miskin, sementara dia berhutang 9, kita bisa bayar. 2 orang kaya akhirnya 2 berimpak pada 3. Jadi 13. Karena hutang wajib dibayar, 13 bayar hutangnya, sisa masih 4. Itulah hasil infak tadi, masih bersisa hutang karena hutang wajib dibayar. Besok anak kita berpikir punya uang dia mesti berinfak, punya hutang mesti bayar. Akhirnya karena kita bilang ini minjam, akhirnya kita hobinya minjam, bayar tak mau. Apa pendidikan itu ya? Pendidikan itu pembelajaran sains, bukan ayat matematika, ayat fisika, ayat kimia, tambah beban anak-anak. Sudahnya pelajarannya susah, ya mati-matian, sudah tuh payah lagi antum suruh ngapal ayat. Nggak ada hubungannya. Tapi bagaimana pelajaran agama yang antum dapatkan itu bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah? Maka itu ketika Ustaz ada teori Darwin dalam pelajaran diajarkan atau tidak? Ajarkan. Kok diajarkan Ustaz? Ada apa yang bilang? Antum kan ke pemerintah. Besok kalau anak ada jawab soalan, anak bisa jawab. Ajarkan. Cuma bagaimana antum mengajarkan? Itu yang jadi masalahnya. Bagaimana antum mengajarkan? Kalau anak ngajar, gampang aja. Anak-anak, ada orang Yahudi keturunan monyet. Namanya Darwin. Kita keturunan apa? Nabi Adam kan? Nah, yang keturunan Darwin ini buat teori namanya teori evolusi. Besok kalau ada soalan dapat anak kita jawab. Dapat keyakinannya berbeda tak dengan anak di luar? Beda anak gitu. Oh ini keturunan monyet dulu. Ngajar. Sebab dia dapat soalan tapi dia sudah keyakinan yang berbeda. Guru lain kata, oh ini orang hebat, orang ini. Cara inilah teknik pembelajaran sains Islam itu. Bukan cari ayat fisika, ayat kimia, ayat matematika. Bukan. Itu ta'wil di dalam Al-Quran. Ta'wil terhadap Al-Quran dan itu dilarang di dalam Islam. Tak boleh. Kita guru matematika jangan jadi ahli tafsir. Tetapi kita bisa mengajarkan di matematika, ngajar TK anak-anak. Ini kue kita 3 nih. Datang orang 1 yang miskin, kita berinfak 1. Apa ini? Salahnya kita berinfak 1. Jadi tinggal berapa? Tinggal 2. Tuhan kita 1 atau 2? Ngajar matematika 1. Ada orang bilangnya Tuhannya 1 sama dengan 3. Sama tak? Enggak. Antum sedang ngajar akidah, padahal sedang ngajar matematika. Kenapa tak bisa diterapkan? Itu namanya konsep pendidikan terpadu. Kalau bicara pendidikan, betul-betul terpadu. Semua guru itu mengajarkan kepada orientasinya bahwa pendidikan tasbiyah dan tarbiyah. Ini tidak. Kalau anak itu baik prestasi guru IPA dipanggil. Kalau giliran anak jahat, ini siapa yang ngajar
Ustaz mana? Tuh, Ustaz nggak bayar. Giliran anak jahat, Ustaz dipanggil. Allah ya Tuhan, ini dikotomi pendidikan namanya tanggung jawab. Nggak ada yang pendidikan, semua kita punya tanggung jawab. Ya, sebagian itu cuma pandai jawab, yang nanggung orang lain itu tanggung jawab juga dia. Ya, dia jawab, yang nanggung orang lain itu tanggung jawab juga namanya. Sayang, dia nanggung dia jawab. Ya, siapa yang menjawab itu yang menanggung. Ya, mari kita tidak ada dan Al-Quran dijaga Allah. Ya, Yahudi, Nasrani juga telah menambah 5 surah di dalam Al-Quran. Dan ada Quran palsu sudah beredar di Mesir. Kalau antum buka internet, The True Quran, dia akan keluar. Itu sekitar 67 surah. Dan di situ bahasa Arab. Kan malang kalau kita tak pernah belajar bahasa Arab. Arab Melayu terus belajar. Ya Melayu semua kita lari kemana-mana. Itu tadi kalau tak paham baru Arab maklum. Ya, kalau mau pergi Arab nanti mah. Itu semuanya pakai Arab. Malang kita orang Injil sudah pakai bahasa Arab. Sudah ada sekarang tilawatul Injil. Ada. Coba kalau kita tak tahu. Maka itu penting pendidikan itu kepada anak-anak kita. Bahasa Al-Quran, bahasa apa, diajarkan bahasa Al-Quran. Anak tak melarang antum belajar bahasa Inggris. Kenapa kita belajar bahasa yang susah itu semangat? Bahasa Arab mudah. Orang apa ditulis itu yang dibaca. Coba bahasa Inggris. Oh ini tulisan one bacaan. Mana antum? Belajar antum bahasa munafik. Oh ini tulisan one bacaan, bukan dilarang. Tetapi kenapa ini lebih antum pentingkan daripada bahasa Quran itu sendiri, bahasa surga kata kita. Ya, orang mati-matian untuk belajar bahasa Inggris tidak ada larang. Tetapi kenapa antum meninggalkan hal yang paling utama dalam diri kita? Sibuk orang setiap pagi baca Quran. Maka itu orang buat surat kabar itu dengan bahasa Quran. Dia agak samar-samar sedikit dengan Quran. Abi baca apa? Quran. Quran apa Quran? Quran. Oh, Quran. Padahal Quran. Kopnya agak ditebalkan. Quran. Bukan Quran gitu. Quran. Langsung dia. Jadi Quran. Padahal dia baca Quran. Tapi anak dengar baca Quran. Tiap pagi baca Quran. Malam masih. Ini dia. Ini antaranya. Kemudian, baik kita Quran dijaga. Kemudian tafsir Al-Quran secara umum saya bicarakan tadi bahwa tafsir Al-Quran mesti kadang Al-Quran ditafsirkan oleh Quran. Contoh, pernah kita dapatkan begini. Ketika Ibrahim, orang bercerita tentang kisah Ibrahim mencari Tuhannya. Ya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan inilah Tuhanku. Tatkala bintang itu hilang, dia mengatakan la uhibbul afilin, saya tidak mencintai yang hilang. Ada sebagian mengatakan inilah perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Al-Imam Ibnu Katsir mengeluarkan 2 makna tafsirnya. Pertama itu dikatakan perjalanan, tapi yang rajih beliau keluarkan bahwa itu adalah dialog Nabi Ibrahim kepada kaumnya, bukan mencari Tuhannya. Karena Tuhan itu tidak perlu dicari dan Nabi itu tidak boleh dicari-cari jadi Nabi. Sebab awal ayat wa isqala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Apakah engkau mengambil berhala ini sebagai aliha? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku lihat engkau bapakku dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Mungkin tak orang masih mencari dia mengatakan ini sesat. Anak mau ke Jabal Rahman, tapi anak tak pernah tahu jalan ke sini. Begitu orang bawa ini salah. Dari mana Ustaz tahu? Iya, anak tak tahu juga, tak salah tak benar. Sebenarnya anak belum pernah ke Jabal Rahman. Tidak mungkin. Ibrahim sudah diberi hidayah oleh Allah. Lalu dia ingin berdialog kepada kaumnya. Ini gunanya. Kenapa Ibrahim mengatakan hadza rabbi? Di dalam tasbih bahasa Arab balaghah dinamakan ada tasbihul maqlub. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk menghinakan sesuatu itu. Saya contohkan. Antum punya komputer rusak. Gambar orang tuh kepalanya sudah berbayang-bayang. Antum antar kepada teman yang katanya ahli. Begitu dia pegang, tadi bayangannya 1, begitu dia pegang jadi 10 kepala orang di situ. Lalu antum katakan, "Wih,
Anak tak nyangka antum sehebat ini ya Ki. Tadi satu kepala orang, kini senjaan pegang jadi 10. Akhirnya laptop anak semuanya kepala orang saja. Memang pintar antum. Menurut antum itu penghinaan atau pujian? Penghinaan. Ibrahim tahu itu bukan Tuhan. Makanya oh ini Tuhanku. Saya tak cintai yang hilang. Itu bahasanya. Oh ini bulan lebih besar. Oh saya tak menyintai kalau aku tidak tunjuki Allah. Lihat kalimatnya. Ya. Jadi itu dialog. Ketika lihat matahari, ini lebih besar lagi. Waduh, kalau aku tak tunjuki Allah, pasti aku sesat. Lihat, bukan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sangat pandai dalam berhujjah. Lihat ketika Raja Namrud mengatakan, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Ibrahim, "La, bal fa'aluhu kabiruhum hadza." Ada riwayat mengatakan dia menunjuk bukan telunjuk. Tapi dia telunjuk buat ibu jari ke arah patung. Bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Yang besar nih. Bagaimana bagian kepak kalau tak ada ini? Kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya dia kalau bisa. Patung pun tak bisa jawab. Nah, ini kadang-kadang boleh saja untuk berbicara untuk mengelakkan suatu acara dengan dua tafsiran. Ustaz, malam ini kita ada acara tahlilan, ada acara ini. Oh, kalau insya Allah kalau saya tak sibuk, saya datang. Tahu-tahu antum tak datang. Ustaz, kok tak datang semalam? Katanya sibuk. Iya, sibuk ngelakkan itu. Dia sibuk saya tuh, cari ngakal bagaimana ngelak tak datang. Dia sibuk saya. Antum aja sudah paham sibuk saya apa. Ya kalau anda tak sibuk gitu. Kan kita sibuk nak ngelakkan itu. Begitu tidaklah sibuk kita dibuatnya. Itulah sibuk saya. Maka itu Ibrahim katakan, ya Ibrahim pergi ini, orang mau pergi mana? Ini sakim. Apa kata Ibrahim? Saya demam. Panas nengok berhala disembah. Ini dia nih. Panas dia. Demam. Begitu orang pergi langsung dihancurkan. Panas dia. Orang nafsirkan dia sakit. Itu dia pas dialog kita. Dan Ibrahim sangat pintar dialog. Dia tahu jawaban orang itu tapi dia sengaja bertanya. Pas alihu ingkan yantiqun. Tanya dia kalau dia bisa ngomong. Ibrahim sudah tahu, Nabi Ibrahim sudah tahu jawabannya, mesti tidak. Maka itu ketika mereka jawab, lalu apa kata Ibrahim? Ufil lakum falima ta'budunani min dunillah afala ta'qilun. Celaka kalian. Kenapa kalian mengibadati sesuatu selain Allah? Afala ta'qilun? Apa kalian tak punya otak? Itu bahasa kita, bukan bahasa Nabi Ibrahim itu. Tak punya otak kalian, Pak. Tahu pikir kalian, itu dia. Jadi mencari Tuhan sehingga orang anggap bahwa kenabian itu bisa dicari-cari. Masuk gua 30 hari, 40 hari keluar jadi nabi. Allah, hebat betul orang jadi nabi. Hah? Nah, itu dia. Kemudian langsung itu bentuk tafsiran. Al-Qur'an ditafsir dengan Quran, Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang bertentangan itu. Kita tidak bicara itu. Kemudian bagaimana Al-Qur'an dan sains? Baru materi. Baru materi sains dan ayat kauniyah. Kenapa Anda katakan ayat kauniyah? Anda tidak mengatakan ini ayat-ayat sains, tapi ini ayat kauniyah. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam semesta. Pembicaraan kita tentang ayat-ayat Al-Quran bicara tentang alam itu bukan justifikasi hukum tentang sebuah penemuan. Yang terjadi sekarang ini adalah orang membicarakan Al-Quran dengan hubungan sains itu dalam rangka justifikasi hukum. Untuk membenarkan temuan sains, dia cari ayat-ayatnya. Ini mana ayatnya? Ini digabung ayat ini, teori Big Bang. Orang Barat keluar teori, orang Islam cari dalil. Aneh kan? Kapan orang Barat itu keluarkan pakai dalil? Orang Islam cari dalil. Dicocok-cocokkan, oh rasanya cocok. Kalau begitu, tukang sihir pun pandai. Ya, dia cari ilmu kebal, ya, tahan Nabi. Apa kira-kira ilmu tahan Nabi itu? Dia kaji-kaji. Oh, doa Nabi Ibrahim. Qul ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Dibaca 1000 kali setiap lepas solat dan tirakat agak 40 hari. Insya Allah tahan api. Api tahan ya akhi. Antumnya tak tahan dengan api. Ya. Kemudian doa pelimun supaya tak dilihat orang. Baca surah apa? Yasin. Ketika Rasulullah ngambil, pakai. Oh, tak laku. Mau cari jodoh tak pernah dapat. Baca doa Nabi Yusuf. Zuina lin nasi hubus syahad minan nisa wal bani wal qanatir muqannarah. Ambil apa?
bedak, digosok-gosok pakai bedak. Buah. Tuh. Ditambah lagi Nurullah, Nur Muhammad, Nur baginda Rasulullah, berkat aku pakai la ilaha illallah, anak di dalam tertunduk kasih bercinta sayang. Buah. Jadi apa itu? Ya, tapi ada orang pakai itu jadi juga. Sebab dia mau jadi-jadian, gimana dia jadi-jadian? Banyak orang pakai. Maka itu istilahnya, kalau antum menggunakan ayat untuk sihir, untuk felet, mana lebih kuat daripada mantra lain? Quran lebih kuat. Kenapa? Karena setan lebih mudah menggoda antum dengan Quran. Orang tak menyangka itu salah. Kan Quran Ustaz. Ya? Dibaca-bacanya Quran Ustaz. Tidak ada jampi-jampian Ustaz. Quran Ustaz. Itu baru mantap. Bahasanya bahasa Arab Ustaz. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, Rabbikum kata Jibril, bukan aku kakek kata sumpah. Buah. Tinju Ustaz. Jadi wah benar-benar hebat. Apalagi gurunya itu bisa sholat 2 tempat. Ya anak kalau bisa sholat 2 tempat, anak buat travel. Pegangan aja kita semuanya kan. Ya, langsung sampai di Mekah. Setelah habis tawaf, balik lagi ke Indonesia. Tak perlu pakai paspor, sebab anak punya ilmu seperti itu. Kan ada tamunya macam itu harus pakai paspor kita. Menakjubkan sekali kalau ada ustaz bisa 2 tempat itu ke Mekah tanpa biaya, ke Jakarta langsung sampai. Kan murah travel macam itu. Kenapa ustaz gitu tak buat travel aja? Ya murah kan, 1 juta 2 juta waktu musim haji kan. Tak usah lama, pegang sama-sama, langsung muncul di sana. Naik haji, itu al-had. Alun haji, namanya. Tak ada, itu bohong aja cerita-ceritanya. Ya, nah, itu banyak orang yang suka dibohongi. Ya, maaf kadang guntur tuh di langit, kinilah di bumi. Sana antum percaya di langit, apa sekarang di bumi jadinya? Antum yang percaya, petir tuh di langit sana. Ya, baik. Nah, Islam is a science ini dulu. Ya, sains menurut ini banyak mahasiswa nih. Kadang-kadang perlu dites juga sekali-sekali pengetahuan mahasiswa nih. Siapa mengeluarkan teori ilmiah? Francis Bacon. Antum tahu tak bahwa Francis Bacon itu adalah Fardiyat Tulen? Karena teori ilmiah itu dia ambil dari buku orang Islam, diterjemahkan di dalam bahasanya, kemudian ditulis namanya, dan itu sudah diprotes. Seolah-olah dia mengambil dari ilmu mustalahul hadis. Tapi kalau anda bayangkan ilmu mustalahul hadis itu diterapkan dalam penemuan pengetahuan, tak ada satupun pengetahuan yang bisa dipercaya. Ya tukang nyampaikannya pembohong. Belum tentu bertemu, tidak beriman. Gimana tuh percaya? Maka itu orang berusaha menyerang ilmu mustalahul hadis. Sebab kalau ini diterapkan dalam penelitian pengetahuan, tak ada satupun pengetahuan yang bisa diakui. Itu bahwa ilmu pengetahuan itu pengetahuan yang sains adalah pengetahuan yang teratur. Ya? Sehingga mereka ini terlalu begini. Menurut pengetahuan modern katanya apa yang disebut sains itu? Ilmu itu apa? Ilmu adalah sesuatu yang dapat diuji coba kebenarannya. Itulah yang kita dapatkan di dunia pendidikan. Bahwa ilmu adalah sesuatu yang dapat diuji coba kebenaran. Itu baru disebut sebagai sebuah ilmu. Itu teori. Gimana pun antum belajar pengetahuan seperti itu. Menurut antum itu teori lama, teori baru. Kapan itu munculnya? Itu teori lama, ikhwan. Itu teori ilmu Fir'aun. Bukan teori modern, itu teori ilmu Fir'aun. Kita bangga dengan teori itu bahwa ilmu adalah sesuatu yang dapat diuji coba kebenaran. Antum lihat surah Al-Qasas ayat 38. Apa kata Fir'aun? Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala' ya ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, kata Fir'aun, aku tidak mengetahui bagi kalian ada Tuhan yang lain. Mau bukti? Bahasa kita tuh. Mau bukti min ilahin ghairi? Mau bukti kalian? Fa'auqidni ya Haman 'ala tin. Ya Haman, bakarkan olehmu untukku tanah liat. Ya.
Faj'alli sarhan, buatkan olehmu untukku bangunan yang tinggi. La'alli aqalu ila ilahi Musa, karena aku ingin melihat Tuhannya Musa. Apa kata Fir'aun? Lalu kata Fir'aun, wa inni la'azunnuhu minal kazibin, karena menurut pandanganku Musa ini pembohong. Ini bukan ilmu. Kita buktikan, bisa tak aku lihat Tuhannya Musa? Karena kalau dia bawa ilmu, Tuhan itu mesti dilihat. Antum bangga dengan teori kupar. Wah, Fir'aun sudah mulai itu. Jadi prajurit Fir'aun. Kenapa bangga Musa datang membawa ilah tak bisa dilihat, tak bisa diinin? Fir'aun ingin membuktikan ada ilahnya Musa, dia berdalil. Kalau betul ada ilahnya Musa, aku ingin lihat. Dan ini lihat pula keyakinan Fir'aun bahwa Fir'aun kalau ada Tuhan, Tuhan itu mesti di langit, mesti di atas, bukan keliling. Maka itu dibuat pajak. Kenapa Fir'aun tidak suruh, wahai pembesarku, wahai pasukanku, cari Tuhan di setiap tempat. Nah, bangunan yang tinggi, bahwa yang Tuhan itu mesti tinggi. Fir'aun aja meyakini itu. Tuhan itu mesti tinggi. Cari, buatkan bangunan yang tinggi. Lihat dong. Bukan suruh keliling cari Tuhan. Kalau ada bawa kemari, tak ada. Cari yang tinggi. Aku ingin melihat ilahnya Musa. Jadi teori itu apa? Sudah Fir'aun pakai yakin. Ilmu dalam Islam itu sesuatu yang datangnya dari Allah. Apakah antum itu dapat mengujinya atau tidak? Kalau datang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ta'na, inilah ilmu. Dia tidak dapat diuji, terserah, dia bukan untuk uji. Siapa yang bisa membuktikan? Ya? Siapa yang pernah menguji kebenaran Isra wal Mi'raj? Pernah mereka sampai Sidratul Muntaha? Tidak pernah. Tetapi kita terima ini berita dari Al-Quran. Allah sudah sebutkan berita Al-Quran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Isra Mi'raj itu bisa dibuktikan? Saya tak bisa datang, tapi logika manusia bisa membuktikan. Bagaimana logika? Tiba orang kufar Quraisy pandai dia. Orang kufar Quraisy tidak sibuk menanya tentang Mi'rajnya Rasul. Dia cuma tanya tentang apa yang bisa dibuktikan. Kalau benar ini pembuktiannya, maka benarlah itu sebenarnya. Apa itu? Berapa masjid itu pintunya? Kalau ini benar, berarti benar. Tak perlu dia mencari bukti yang lain. Kalau Rasulullah bercerita tentang Masjid Sidratul Muntaha, bagaimana dia nak membuktikannya? Orang dia tak bisa sampai ke sana. Tengok pandai dia mencari bukti. Lalu mereka diam. Yaitu kalau ada orang katakan Isra Mi'raj itu kalau terjadi, kenapa bertengkar? Justru bertengkarnya orang pada masa itu tentang Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwa Mi'raj itu terjadi. Kenapa? Karena tak ada orang yang bertengkar gara-gara mimpi. Kalau ada orang bertengkar gara-gara mimpi, bodoh. Anak cerita ya anak kemarin baru aja pulang dari Amerika. Ketemu John, sana tarik-tarik kupingnya dan bilang ini. Wah, antum bertengkar sama-sama. Mana mungkin Ustaz itu, mana mungkin ini. Bodoh antum. Maka itu ketika orang cerita tentang mimpi Nabi, di zaman raja mimpi kepada Nabi Yusuf, ada binatang kecil sapi kurus makan sapi besar. Walaupun di Indonesia jeruk makan jeruk, itu pun belum tentu juga. Ya? Tetapi masalahnya apa? Ini mimpi, mereka tidak bertengkar masalah mimpi, ya. Maka itu mereka bertengkar karena ini realita bisa terjadi. Itu makanya bertengkar. Jadi pertengkaran itu justru membuktikan bahwa itu ada. Ya, lihat teori Fir'aun, kembali kepada teori tadi bahwa itu teori lama. Bahwasanya itu bukan teori modern, itu teori Fir'aun. Ketika antum bertahan pada teori itu, sebenarnya antum sedang balik kepada zaman Fir'aun. Jangan-jangan kita pun seperti Fir'aun juga. Tidak mau menerima ilmu yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi apabila kira-kira itu bertentangan dengan akal. Azab kubur, tak mungkinlah. Lihat, karena sebenarnya sesuatu yang tidak dirasakan, sesuatu yang tidak dilihat, bukan berarti tidak ada kan. Azab kubur, saya tadi belum tentu yakin. Sama lah begini. Antum punya roh tak? Punya kan? Pernah tak antum lihat roh itu? Pernah tak antum bicara dengannya? Pernah tak antum mencium baunya? Pernah tak antum ngomong dengannya? Lalu dari mana antum tahu mengatakan antum punya roh? Dan antum melihatnya? Maka itu ketika orang sindik datang kepada Imam Abu Hanifah, kalau engkau punya Tuhan, tolong hadirkan di hadapanku. Berat tak pertanyaan itu? Hadirkan di hadapanku Tuhan.
Dan kalau engkau punya Tuhan dan dia berbuat sekehendaknya, apa pekerjaan Tuhanmu hari ini? Nunggu nih Pak, tenang. Diambilnya pasir, dilemparnya ke muka orang tuh. Pedih, marah, lapor kepada khalifah. Di sidang, kenapa engkau melempar dia dengan pasir, menabur pasir di mukanya ini nih? Masalahnya dia meminta kepadaku untuk menghadirkan Allah Rabbul Alamin di hadapannya. Maka itu aku tahu itulah jawaban dari pertanyaannya. Kata orang ini kan sakit. Nah, engkau bilang apa sakit? Tolong engkau hadirkan kesakitanmu di hadapanku. Tunjukkan. Kalau sakitmu saja yang kau rasakan tidak bisa kau hadirkan di hadapanku, bagaimana kau meminta aku menghadirkan Allah Rabbul Alamin? Subhanallah ikhwan, ulama kita itu kalau menggunakan logika, tidak ada main-main filsafat tuh. Ya, logikanya punya dalil yang kuat. Lalu orang itu katakan, oke, kalau begitu apa kerja Tuhanmu hari ini? Kata Imam Munifah, kamu tidak punya adab. Seharusnya yang bertanya itu yang bertanya itu di bawah, yang ditanya itu di atas. Baik, saya turun. Imam Munifah naik. Lalu dia katakan, baik, sekarang jawab pertanyaan saya. Apa kerja Tuhanmu hari ini? Menurunkan engkau dari sini dan naikkan aku ke atas. Wah, mungkin bukan ulama kita tidak mau apa? Kadang-kadang ulama kita mendahulukan dalil, tapi ketika mereka berhujjah, subhanallah ikhwan, dalam hujahnya itu, karena mereka logikanya itu berdasarkan Al-Quran. Beda orang-orang filsafat, logikanya itu berdasarkan keraguan, yang ujungnya kegilaan. Ya? Coba tanya orang filsafat, mana telinga? Tidak di sini, sini. Nah, padahal yang dekat ada, dia mau mutar-mutar juga ke sini doang. Yakin dia. Saya suka belajar filsafat. Ya? Ada kan Al-Quran. Al-Quran dan sains. Nah, Al-Quran itu kita bicarakan tentang bagaimana Islamisasi sains itu awal terjadi ketika orang mulai Islam bangkit. Mulailah orang mencari ayat-ayat untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu juga mengajarkan sains. Ingat ya Pak, Al-Quran Rasul tidak diutus untuk mengajarkan sains dan Rasul tidak diutus menghentikan sains. Nah, pengetahuan itu kedudukan di dalam Islam antara sains dan Al-Quran itu bukan tafsir, tetapi itu sebuah permisalan ketika kita berhadapan kepada orang-orang yang tidak merasa puas dengan logika sederhana hidup. Orang Arab Baduy cukup logikanya apa? Dia katakan tidak mungkin ada tai onta kalau onta tak ada. Tidak mungkin ada alam semesta kalau tidak ada penciptanya. Tapi orang-orang intelek kadang-kadang dia tidak puas, dia menjadi sombong dengan keadaannya. Itu kan kecil logikanya. Dia ingin cari berbagai teori untuk mengaburkan ini semuanya. Sampai bagaimana teori Big Bang, bagaimana ciptakan ini, semuanya di teori. Sampai suatu ketika ada orang sains datang ke perkampungan Baduy. Dia bawa anggota, ketemu dengan orang tua, wanita Baduy. Wanita Baduy sama sekali tidak memandang, tidak menghargainya. Lalu orang ini katakan, biasanya ajudan yang susah. Karena tidak dihormati, ajudan dikatakan, oh, kenapa ibu tidak menghormati ibu besar, peneliti besar? Dia sudah membuktikan, menemukan bukti 100 bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu penelitian besar. Apa kata ibu itu dengan tenang menjawab? Kenapa saya harus kagum dengan orang yang memiliki 100 keraguan tentang Allah? Jawaban itu telak itu kalau tak telek ya. Kenapa saya mengagumi orang yang punya 100 keraguan tentang Allah? Kenapa dia masih mencari bukti yang lain? Itu menunjukkan keraguan dia tentang Allah. Bukti adanya Allah. Ada diri kita sudah cukup bukti bahwa Allah itu ada. Lalu kenapa dia cari bukti yang lain untuk membuktikan adanya Allah? Maka semakin banyak bukti yang dia temukan, semakin segitulah banyak keraguannya tentang Allah. Subhanallah. Hanya orang Baduy pedalaman menjawab, mengatakan itu. Bukti apa lagi mau mencari? Allah ciptakan saja ini, itu saya katakan gigi kita saja dibatasi Pak. Mana lunak gigi dengan bibir? Lunak gigi kan? Lunak bibir kan? Tapi gigi pernah tak protes? Tidak.
dia disuruh berhenti tumbuhnya sebatas bibir. Antum bayangkan sempat gigi itu protes dan dia tumbuh macam jenggot. Panjang semuanya. Lalu 2 yang di atas, 2 yang di bawah. Antum bayangkan wajah antum gimana? Kalau sempat semuanya panjang dan bertemu, gimana antum? Itu bukti tanda Allah. Banyak bukti tanda Allah dalam diri kita banyak. Tapi kita tidak pernah mengagumi. Kita nunggu juga pohon yang bertulis la ilaha illallah. Kita tunggu juga awan bertulis Allah. Kenapa ditunggu bukti kekuasaan Allah itu ada pada diri kita? Tapi orang zindik biasanya, apa bukti adanya Allah? Ada alam. Kalau alam tak ada, ya tak ada pertanyaan. Gitu jawabnya. Ya kan? Apa buktinya adanya Allah? Ada alam ciptaannya. Kalau tak ada alam, tak ada pertanyaan. Sekarang antum mau anda anggap ada atau tidak ada? Coba jawab. Ya anggap saja ada tak ada, berarti tak ada pertanyaan. Anggap saja ada, itulah bukti adanya Allah. Buktinya lagi. Ini orang filsafat ini agak kebingung-bingungan. Maka dia bingung, akhirnya dia sendiri payah. Ya, itu filsafat. Belum lagi filsafat kebatinan. Kadang-kadang ada yang, ini maaf, ada pernah yang merokok. Sambil merokok dia kata, Ustaz, jenggotnya udah panjang ini. Ada apa? Dia bilang, kalau benar-benar kajian itu hebat, paham tak Ustaz? Siapa yang merokok ini? Wah, ini orang ma'rifah nih tahu. Pertanyaannya mantap. Siapa yang merokok ini? Yang dekat-dekat itu semuanya orang biasa aja. Dia ingin jatuhkan kita. Siapa yang merokok ini? Saya ngaji juga Pak, kata dia. Tapi sampai tidak Bapak siapa yang merokok ini? Saya bilang, bagaimana mau jelaskan siapa yang merokok? Orang antum aja masih bertanya dengan anak siapa yang merokok? Antum lama-lama jadi gila ya, bilang. Sampai antum merokok sendiri pun antum bertanya sama anak. Kenapa otak antum nih? Dia pikir logikanya. Ini logika Abu Nawas, antum tak perlu pakai dalil bantah orang kayak gini. Baca buku Abu Nawas banyak-banyak ada itu bertanya. Gitu. Kadang-kadang banyak orang seperti itu. Ya. Yang satu lagi karena rajin ibadah, dia katakan, Ustaz, dulu kami masuk satu daerah, ternyata masyarakat itu menolak kami, Ustaz. Semenjak kami ditolak, itu kubah masjid roboh, Ustaz. Apa maknanya itu? Bahwa dia orang yang dekat pada Allah, kalau dia mau datang terkunjung di tempat-tempat, dia tidak boleh ditolak. Sebab dia disayangi Allah. Kalau sempat dia ditolak, kubah masjid roboh. Logikanya apa? Dia adalah orang dekat pada Allah. Jawab logikanya dengan logika terbalik. Apa? Itulah kalian. Apa Ustaz? Bawa malapetaka saja di kampung orang. Kok gitu? Sedangkan ditolak saja kubah masjid roboh. Kalau sempat diterima dengan masjid-masjid terbalik saja. Islamisasi pula dia, islamisasi sains, penelitian. Maka itu kita perhatikan sains dalam Al-Quran itu sebagai apa? Bukan tolak ukur, tapi untuk permisalan. Itu yang kita gunakan sains. Ketika kita katakan begini, wa anzalna minas samaa'i ma'an, kami turunkan hujan dari langit. Hujan dari langit atau dari bumi? Hujan dari langit atau dari bumi? Menurut teori pengetahuan, hujan dari mana? Dari bumi. Mana yang benar? Wa anzalna minas sama'. Kami turunkan hujan dari langit. Dua-duanya benar. Sebab proses turunnya berita turunnya hujan dari langit itu tidak bertentangan dengan sains. Karena di ayat itu tidak menafikan proses. Tak menafikan proses. Sebab hujan itu memang dari langit. Kalau dari bawah banjir namanya. Wajar hujan dari langit. Tapi proses tidak menafikan terjadi awan. Bukankah Allah juga sudah sebut ada awan hitam? Tetapi apakah setiap yang berawan hujan akan turun di situ? Allah juga sebutkan, kami datangkan angin
untuk membawa awan itu, kemudian kami turunkan hujan di mana kami kehendaki. Ini harus dipegang. Jadi proses itu terjadi. Ada yang tanpa proses, tidak masalah. Tetapi ini menjelaskan bahwa hujan itu dari langit. Kalau dari bawah itu namanya banjir. Turun ada proses, ada awan hitam. Oh kalau gitu kenapa daerah panas kayak di Arab Saudi, ya, menguap airnya ini itu kan dibilang penguapan air naik ke atas. Tetapi kan bukan disuruh hujan turun di situ. Untuk turunnya hujan di Saudi atau apa itu kehendak Allah. Maka itu kadang-kadang kita tengok tempat kita sudah hitam, tetapi Allah turunkan, Allah suruh angin datang membawa awan hitam itu ke tempat lain. Kita sudah berharap mau hujan, ternyata tak hujan-hujan. Payung sudah sedia, tapi hujan tak turun-turun. Itu dia. Prosesnya tidak dinafikan. Al-Quran sudah sebutkan, tak menafikan. Nah, ada proses, ada dalam kitab bicara sains, ada. Nah, itu dia. Nah, kemudian itu permisalan pada manusia. Untuk siapa? Untuk orang-orang intelek yang kadang-kadang mereka sebenarnya dia bisa terima tapi sombong. Maka itu Allah katakan, kami telah membukakan ilmu, tanda kekuasaan kami min kulli ufuk, pada setiap penjuru dunia. Pengetahuan itu sudah ada. Lalu siapa yang menelitinya? Ya, dia akan mendapatkan itu. Maka jangan heran ada temuan-temuan yang dikumpulkan dalam buku Serendipity of Science. Temuan-temuan tidak terduga dalam sains. Ya, tak terduga, ada yang cari yang lain, yang dapatnya yang lain. Ya, Thomas Alva Edison atau penemuan seperti penemuan benua Amerika. Anda pikir kalau Bush ingin mencari benua Amerika apa? Tidak, dia itu menganggap sampai matinya dia menganggap itu Tanjung Harapan, bukan Amerika. Karena dia ingin ke Tanjung Harapan, tersesat ke benua Amerika. Dianggap dia menemukan, kebetulan ketemu itu aja. Hukum Archimedes, Anda pikir dia meneliti hukum itu? Enggak. Mandi, tenggelam, nengok sampai keluar tanpa busana, dia sudah menemukan teori. Enggak yakin. Siapa bilang itu men? Enggak. Sinar bukan itu yang ditemukan, dia cari lain, dia dapatkan yang lain. Dan Allah singkapkan kepada siapa saja, maka pengetahuan itu milik siapa yang meneliti. Tapi ingat, orang Islam tidak dimuliakan dengan pengetahuan, orang Islam dimuliakan dengan Islamnya. Antum perhatikan dulu, bangsa Arab berada di antara dua imperium besar, Romawi dan Persia, tidak dapat perhitungan dalam kehidupan dunia, tidak ada sejarah. Tapi begitu mereka menerima Islam, mengamalkan Islam, Allah tinggikan mereka. Itu dia. Tapi ketika umat Islam sudah mulai meninggalkan Islam, mengangkat ilmu yang lain lebih daripada ilmu Islam, mulai dijatuhkan. Pengetahuan dibagikan, bukan karena bodohnya umat Islam. 8 abad pengetahuan dikuasai oleh umat Islam. Kenapa? Mereka mendudukkan ilmu itu pada tempatnya. Ilmu agama itu tinggi. Lalu mulai dirusak ketika kitab-kitab filsafat diterjemahkan dalam bahasa Arab. Mulai orang mencari agama pun ini. Akhirnya agama direndahkan, kemudian akal ditinggikan. Orang mulailah belajar. Maka sampai kini berkembang orang-orang yang rasionalis, yang tidak rasional, ya, mengandalkan akalnya. Ya, itu banyak lagi. Seperti tadi saya katakan macam penciptaan langit dan bumi. Ya, 7 lapis langit, umpamanya langit dan bumi. Allah katakan, "Allazi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i fa akhraja minas thamarat." Teruskan lakum. Kemudian penciptaan langit itu pertama tadi 7 lapis langit. Ya, penciptaan langit sebagai atap, kemudian 7 lapis langit. Kemudian lagi alam tara kaifa khalaqnal sab'a samawat. Itu 7 lapis langit. Kemudian bumi yang dihamparkan oleh Allah. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkan. Ya, sudah itu bentuk bumi yang bulat. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi yukawwiru laila fin nahar. Itu Az-Zumar ayat 5. Az-Zumar ayat 5 begini, ya. Kemudian lagi pergerakan bumi. Ya, bumi bergerak. Bumi bergerak itu yakni apabila antum membuktikan dari teori sains pergerakan bumi itu, di antaranya antum belajar tentang teori ada paralak bintang, abrasi bintang dalam teori astronomi.
Dari teori itu antum akan dapatkan bukti pergerakan bumi itu. Dan Allah sudah sebutkan, ya, teori perang bintang, ya. Kemudian langit dan bumi bersatu. Langit dan bumi disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lahirlah teori yang disebut sekarang apa? Inti penciptaan itu dengan teori Big Bang yang diterima oleh setiap orang. Tapi akhirnya teori Big Bang itu juga dibantahkan setelah orang mengeluarkan tentang teori kuantum dalam fisika. Big Bang terbantahkan. Yang malangnya teori Big Bang yang dibela juga oleh seorang tokoh sains Islam. Siapa dia? Hari ini Harun Yahya. Tapi Harun Yahya beda tuh. Antum baca bukunya Secret Biometry, rahasia di balik materi. Ya, ada ungkapan-ungkapan dia yang langsung mengatakan tidak ada yang wujud di alam semesta ini kecuali Tuhan itu sendiri. Malang sebagian sebab tidak mengerti hal ini. Belum lagi dia mengungkapkan tentang teori alam ideal Plato dalam visi di Secret Biometry, rahasia di balik materi. Antum pernah tahu tentang alam ideal Plato? Itu dunia filsafat. Alam ideal Plato itu begini. Ya, menurut Plato, saya contohkan kacamata ya. Kacamata ini berbentuk seperti ini karena sudah ada dalam ide penciptanya. Benar atau salah? Ada ide pembuatnya dia berbentuk seperti ini. Benar atau salah? Kalimat ini benar. Tak mungkin ini bentuk seperti ini kalau tidak ada dalam ide. Lalu apa hakikat yang sebenarnya? Apakah ini atau di dalam ide? Hakikat yang sebenarnya itu adalah ide itu sendiri. Sebab ini adalah gambaran dari yang ada di dalam ide. Lalu umat Islam ambil filsafat Plato yang dikembangkan oleh muridnya Plotinus, menjadilah teori emanasi, diambil oleh Ibnu Arabi. Lalu Ibnu Arabi mengatakan antara Tuhan dengan manusia jauh, tidak terpisahkan, dekat tidak berhampiran, seperti manusia dengan bayangan cerminnya. Yang dalam cermin itu adalah manusia, yang bercermin itu adalah Tuhan. Karena manusia hakikat Tuhan itu sendiri. Lihat kesesatan timbulnya. Dia melebur di alam. Lahirnya teori martabat 3 Ibnu Arabi. Bayangkan itu. Dengan teori filsafat. Mencari agama dengan filsafat. Sampai nanti di negeri kita resesi jenam. Itu dia. Bukan sunan-sunan. Karena sebagian dari sunan wali. Wali kita kan banyak. Di Indonesia ini kan bukan 9 saja. Ya, ada wali kelas, ada wali murid, ya, ada wali, banyak wali tempat kita. Ada grup wali ada juga. Banyak wali kita gitu. Kalau payah nikah wali hakim boleh. Nah itu banyak di Indonesia ini paling banyak wali gitu. Tidak hanya 9, ya. Beda, itu sudah banyak. Kita berdoa kepada mereka, para wali Allah, semuanya mungkin wali Allah. Ya, kadang-kadang itu sudah ditambah-tambah cerita. Ya, kalau umat Islam kesaktiannya macam itu, Belanda tak sempat menjajah kita ya, diginikan saja mati semua Belanda. Buah, gitu kan? Bayangkan kan tuh, 350 tahun kena jajah, ilmu sebesar itu, bisa buah lebih dari bom atom. Waktu itu belum ada bom, tapi ada meledak sana meledak sini, kan mantap tuh. Itu menunjukkan itu cerita. Biasanya tak lama kita ini, itu khayal manusia biasanya. Ya, kesaktian, ya, macam-macam lah kesaktian yang dituntut oleh orang hari ini, ya. Ya, nah, berkah hidup lah. Sebenarnya hidup yang berkah itu bermanfaat dalam dunia ini. Umur panjang, hidup penuh berkah, bermanfaat, ya. Itu dia. Itu di antara yang lainnya. Pas jam 1 katanya harus selesai, Ustaz. Ya, maka saya cukupkan di situ. Sebab nanti itu tentang ayat-ayat kauniyah dalam ini sangat banyak sekali. Ana tidak uraikan seperti itu. Ada pertanyaan atau tidak? Ada. Ya, kata orang Melayu, malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya, malu di jalan. Kalau tak mau bertanya, itu jalan-jalan saja. Tanya. Tapi Imam Ghazali ada lagi ungkapannya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang tak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Mau bertanya saja dia tak tahu apa yang akan ditanyakan. Itu Imam Ghazali tahu. Karena dia ngomong. Tanya Ustaz, apa tanyaan? Apa kira-kira
yang tidak tahu. Itu yang banyak. Ya. Nah, ya. Jadi iya harus lihat. Ini cuma pertanyaan itu betul harus dibatasi. Pertama jangan bertanya mau nembak orang. Sebab biasa orang majelis taklim kalau bertanya selalu ada sasaran tembaknya. Ustaz, saya mau tanya ada orang? Ada orang? Jadi kita pikir diri orang atau bukan? Selalu bertanya ada orang. Itu orang atau bukan itu? Nah, ada lagi yang bertanya, pernah ada bertanya, Ustaz, kalau kita ke bulan, kiblat kita di mana? Apa antum tanya? Dia bilang, kalau ke bulan kiblat kita di mana? Gini aja lah. Antum sampai di bulan, nanti antum telepon anak, baru anak kasih tahu di mana arah kiblat. Antum tinggal ceritakan aja anak posisi antum di bulan di mana, gitu ya. Ya. Kalau wanita yang datang bulan itu tak punya kiblat. Ya, bukan dia ke bulan, tapi dia didatangi bulan itu tak punya kiblat. Ya.